Halo sahabat rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, kali ini kita akan membahas osteoartritis secara lebih dalam lagi bersama Dr. Andi Hendrawan HS, spesialis ortopedi dan traumatologi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat. Ya, pengapuran sendi dapat dilakukan penegakan diagnosis yaitu dengan satu pemeriksaan fisik, kedua pemeriksaan penunjang dengan ronsen lutut cara berdiri, kalau perlu pemeriksaan MRI dan pemeriksaan lab. Dari pemeriksaan fisik kita dapatkan apakah sudah terjadi bunyi krek-krek atau gravitasi di rentang lutut itu, apakah ada cairan sendi yang berlebih di dalam sendi lutut itu atau pembekangan. Bisa kita lihat juga dari pemeriksaan fisik bentuk dari lutut itu apakah sudah terjadi bentukan O atau pembentukan X. Bentukan X itu ke dalam, pembentukan O lutut keluar. Kemudian dari pemeriksaan fisik bisa kita lihat kestabilan dari lutut itu. Apakah lutut itu stabil atau tidak? Kalau stabil berarti tidak ada trauma yang sebelumnya terjadi. Kemudian bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik apakah ada bekas operasi dari sekitar sendi lutut itu. Bisa terjadi pengapuran sendi lutut yang lebih awal. Selain dari pemeriksaan fisik, ronsen lutut sebaiknya ronsen lutut secara berdiri, bukan secara berbaring. Kenapa ronsen lutut dilakukan secara berdiri? Karena waktu berdiri itulah waktu yang paling sakit, yaitu antara tulang paha dan tulang kering saling bersinggungan. Tapi kalau dilakukan ronsen lutut secara berbaring, dia akan terbuka, jadi bukan menunjukkan keparahan dari lutut, dari pengapuran sendi lutut itu. Selain penunjang ronsen bisa dilakukan MRI, dan MRI itu untuk mengetahui sendi-sendi sekitar lutut yang apakah ada jaringan ikat atau ligamen yang terkena atau meniskus yang terkena atau tulang rawan sendi yang sudah mengalami kerusakan. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan cek lab atau penunjang, yaitu dengan apakah asam urat yang tinggi, punya gula atau penyakit-penyakit endokrin yang lainnya yang dapat mempengaruhi terjadi pengapuran sendi lutut. Dari ronsen akan terlihat stadium dari OA, stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1 terjadi kerusakan dari tulang rawan sendi yang minimal, biasanya kurang dari 10%, belum terlihat celah sendi yang menyempit di situ, hanya terlihat kerusakan minor di situ. Kemudian pada stadium kedua itu sudah terjadi pengerusakan tulang rawan sendi yang mulai terlihat pengeroposan sendi sekitar, bahwa sudah ada cekuan-cekungan menandakan kalau itu sudah terjadi pengeroposan tulang di bawah tulang rawan sendi. Kemudian pada stadium 3 pada ronsen terlihat celah sendi yang mulai menyempit di situ. Kemudian kenapa mulai terjadi penyempitan celah sendi? Karena tulang rawan sendi yang mengalami kerusakan makin banyak di sini. Kemudian mulai terjadi pembentukan tulang baru dan pengeroposan tulang mulai bertambah parah. Kemudian pada stadium keempat, celah sendi hampir tidak terlihat sama sekali di ronsen, ditambahi osteofit yang sangat banyak sekali, baik di samping, kanan, kiri, atas, dan bawah. Bahkan terlihat dari samping dari ronsen akan terlihat penambahan atau osteofit dari tulang sekitar sendi. Kerusakan dari tulang rawan sendi semakin hebat, bahkan dari depan sampai ke belakang. Kemudian terjadi pengeroposan tulang juga makin hebat di situ. Terjadi penipisan tulang di bawah tulang rawan sendi. Terapi OA bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian juga mencegah stadium OA dari ringan menjadi sedang atau OA sedang menjadi berat. Dengan apa saja terapi pengapuran sendi? Yaitu ada 3 macam: non-farmakologi, farmakologi, dan surgery. Non-farmakologi bisa kita lihat tadi penyebab OA atau risiko salah satunya ada obesitas. Kita harus mengontrol berat badan dari pasien atau penderita. Dengan apa saja? Mengurangi makanan yang menyebabkan asam urat tinggi, makanan mengandung gula. 4 jam atau 3 jam sebelum tidur diharapkan tidak makan, tapi kalau memang penderita masih lapar, harapkan hanya minum saja. Untuk aktivitas sehari-hari, untuk terutama pada wanita, menggunakan flat shoes atau sepatu yang datar, jangan sepatu high heel, karena high heel itu menyebabkan pengapuran sendi lutut menjadi lebih parah. Kemudian bisa mengurangi gerakan-gerakan yang menekuk berlebih, mengurangi berdiri lama. Bisa dilakukan penguatan otot lutut, yaitu dengan olahraga berenang
atau berjalan di air. Sepedaan bisa dilakukan 15-20 menit. Selain itu, ada beberapa gerakan yang kalau kita duduk, kita tahan lutut itu selama 10 detik. Nah, ini dilakukan bergantian antara lutut kanan dan lutut kiri. Kalau bisa, itu dilakukan pagi dan sore, 20 kali pagi, 20 kali sore. Untuk orang tua, bisa dilakukan pemasangan brace atau knee brace atau deker lutut. Tapi ini tidak boleh dilakukan. Jika dipasang terus-menerus, dia akan memperlemah otot-otot sekitar di lutut dan akan tergantung. Bisa dibantu dengan alat bantu menggunakan krek atau walker untuk orang tua sehingga mengurangi beban lutut itu sendiri. Itu terapi non farmakologi. Ada terapi farmakologi berkaitan dengan pemberian obat. Biasanya dilakukan obat-obatan mengurangi nyeri atau obat-obat nyeri. Kemudian bisa juga diberikan obat-obatan yang mengandung kalsium. Kemudian bisa diberikan obat-obatan oles di sekitar lutut, yaitu yang mengandung glukosamid. Dia akan mengurangi nyeri di situ. Pada pengapuran sendi bisa terjadi pembengkakan yang berlebih, terjadi cairan sendi yang berlebih, menyebabkan kaku sendi di pagi hari. Bisa dilakukan penyedotan atau fungsi dari aspirasi lutut sendi. Setelah diaspirasi, bisa ditambahkan suntik hyaluronik acid. Bisa juga dilakukan metode pembersihan dengan metode artroskopi. Bisa membersihkan sinovium dari OA yang mengalami hipertrofi tadi dibersihkan, dan pengikisan tulang ramalan diri atau pembentukan tulang-tulang baru atau yang dinamakan osteofit. Dan terakhir bisa dilakukan microfracture dari pengapuran sendi, yaitu tulang rawan sendi kan sudah mengalami kerusakan, kemudian dibuat perdarahan, diharapkan timbul jaringan fibrosis di sekitar pengapuran sendi. Diharapkan pembentukan tulang rawan sendi yang baru dari jaringan fibrosis tersebut. Sahabat, itu dia penjelasan singkat mengenai osteoartritis. Jika sahabat memiliki tanda-tanda atau gejala osteoartritis, segera lakukan pemeriksaan dengan dokter.